Saya Emil Marwani dari Pendidikan Sejarah semester 3. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai muncul dan berkembangnya kerajaan bercorak Islam. Dan di sini saya sudah mempunyai 3 sub yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama ada kerajaan Islam di Sumatera, yang kedua kerajaan Islam di Jawa, lalu yang ketiga kerajaan Islam di Maluku. Langsung saja kita ke sub yang pertama, yaitu tentang kerajaan Islam di Sumatera. Yang pertama ada kerajaan Samudra Pasai. Nah, awal masuk Islam di kerajaan Samudra Pasai. Kedatangan Islam di berbagai daerah Indonesia tidaklah bersamaan. Sekitar abad ke-7 sampai abad ke-8, Selat Malaka sudah mulai dilalui pedagang muslim, dan disinilah awal mula dari terbentuknya kerajaan Samudra Pasai. Lalu ada kehidupan politik raja yang pernah memerintah. Yang pertama yaitu ada Nazimuddin Al-Kamil, yang kedua ada Sultan Malik Al-Saleh, yang ketiga Sultan Malik Al-Tohir atau Sultan Muhammad, yang keempat ada Sultan Ahmad Perumadat Perumai, lalu yang kelima ada Zainal Abidin, lalu yang keenam ada Sultan Salahuddin. Nah, kehidupan ekonomi dari kerajaan Samudra Pasai, yaitu Samudra Pasai, karena letaknya yang geografis, Samudra Pasai ini pun merambah ke dunia maritim. Nah, mereka ini mulai menerapkan berbagai hal, yang salah satunya yaitu ada menambah perbekalan untuk pelayaran. Selanjutnya yaitu ada mengurus soal-soal atau masalah-masalah perkapalan. Nah, selanjutnya yaitu tentang kehidupan sosial. Menurut aturan atau hukum-hukum Islam, persamaan kehidupan sosial masyarakatnya dalam pelaksanaannya yaitu sama dengan Mesir maupun Arab. Nah, jadi masyarakat dari kerajaan Samudra Pasai ini menggunakan aturan dan hukum-hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Lalu yang selanjutnya yaitu kemunduran dari kerajaan Samudra Pasai. Nah, di sini ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu ada kekalahan Aceh dalam melawan Portugis di Malaka pada tahun 1629 Masehi. Lalu yang kedua ada tokoh pengganti Sultan Iskandar Muda tidak secakap pendahulunya. Nah, hal tersebutlah yang mempengaruhi kenapa kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran atau kehancuran. Selanjutnya yang kedua yaitu kerajaan Malaka. Nah, hubungan perdagangan antara Samudra Pasai dengan Malaka yang semakin ramai telah membuat pengaruh Islam di Malaka semakin kuat. Nah, pada abad ke-14 Masehi, Malaka menjadi bandar penting di Asia Tenggara, dan dari situlah Muslim Malaka semakin banyak sehingga kemudian muncul sebuah kerajaan besar atau yang dinamakan kerajaan Malaka. Nah, dari kehidupan politik raja yang pernah memerintah, yang pertama ada Iskandar Syah, yang kedua Muhammad Iskandar Syah, yang ketiga ada Mudzabat Syah, lalu yang keempat ada Sultan Mansur Syah, yang kelima Sultan Alauddin Syah, lalu yang keenam ada Sultan Mahmud Syah. Nah, lanjut ke kehidupan sosial budayanya. Di kehidupan budaya, seni sastra Melayu mengalami perkembangan yang besar. Contohnya karyanya ada Hang Tuah, Hikayat Lekir, dan Hikayat Hang Jabat. Nah, di sini ini mengisahkan tentang kehebatan dari penguasa-penguasanya. Nah, lalu yang selanjutnya kehidupan sosial. Karena kehidupan sosialnya dipengaruhi dari faktor letak masyarakatnya yang hidup maritim, jadi di sini kehidupan sosialnya individualisme atau sendiri-sendiri. Lalu lanjut ke kehidupan ekonomi. Dengan menguasai daerah pantai barat dan juga timur Sumatera Aceh, sehingga menjadikan kerajaan ini kaya akan sumber daya alam. Contohnya seperti beras, emas, perak, dan timah serta rempah-rempah.
Lalu ada penyebab kemunduran dari kerajaan Malaka, yaitu setelah Sultan Iskandar wafat, tidak ada raja-raja besar yang mampu mengendalikan Aceh yang sangat luas. Lalu selanjutnya ada kekalahan Aceh melawan Portugis. Kita lanjut ke sub yang kedua, yaitu kerajaan Islam di Jawa. Yang pertama ada Kerajaan Demak. Nah, Kerajaan Demak itu sendiri merupakan kesultanan atau kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa dan didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478. Nah, Raden Patah sendiri merupakan adipati di Kerajaan Majapahit. Pamor Kesultanan Demak itu sendiri diperoleh dari Wali Songo. Lalu lanjut saja ke kehidupan politiknya raja-raja yang pernah memerintah. Yang pertama ada Raden Patah, yang kedua ada Adipati Unus, lalu yang ketiga ada Sultan Trenggana. Lanjut ke kehidupan sosial budaya. Peninggalan budaya Demak adalah Masjid Agung Demak. Di pendopo masjid, Sunan Kalijogo meletakkan dasar-dasar sekaten yang bertujuan untuk menyebarkan tradisi Islam dan sekarang masih berlangsung di Jogja dan Surakarta. Lalu tentang keruntuhan kerajaan Demak. Nah, setelah wafatnya Sultan Trenggana, politik menjadi kacau. Banyak daerah melepaskan diri dan para waris yang saling berebut tahta sehingga menjadi penyebab runtuhnya kerajaan Demak. Lalu yang kedua ada Kerajaan Banten. Nah, kerajaan yang terletak di barat Pulau Jawa ini awalnya merupakan bagian dari Kerajaan Demak. Banten direbut pasukan Demak dan dipimpin oleh Fathahillah. Fathahillah sendiri merupakan menantu Syarif Hidayatullah, merupakan seorang wali yang diberi kekuasaan Demak untuk memerintah di Cirebon. Lanjut ke kehidupan politiknya, raja-raja yang pernah memerintah di Banten. Yang pertama ada Sultan Hasanuddin, yang kedua ada Syekh Maulana Yusuf, yang ketiga ada Maulana Muhammad, yang keempat ada Abdul Mufakir, yang kelima ada Sultan Ageng Tirtayasa, yang keenam ada Sultan Abdul Narar Abdul Qahar. Lalu yang ke selanjutnya yaitu ada kehidupan ekonomi. Nah, kehidupan ekonomi dari kerajaan Banten ini yaitu bertumpu pada bidang perdagangan. Yang pertama, kedudukan kerajaan Banten sangat strategis, yaitu di tepi Selat Sunda. Yang kedua, memiliki ekspor penting yaitu lada. Yang ketiga, terletak di Teluk Banten sebagai pelabuhan dagang yang sangat baik. Lalu kehidupan sosial budaya. Dari bidang seni bangunan, peninggalan Banten yaitu Masjid Agung Banten, Gapura di Kaibon, dan istana model Eropa yang dibangun oleh Jan Lucas. Yang ketiga ada Kerajaan Mataram. Nah, raja-raja yang pernah memerintah yang pertama yaitu Ki Ageng Pamanahan atau Ki Gede Pamanahan. Yang kedua ada Sutawijaya atau Danang Sutawijaya. Selanjutnya ada Raden Mas Rangsang, lalu yang keempat ada Raden Mas Jolang, dan yang kelima ada Amangkurat atau Sri Susuhan Amangkurat Agung. Yang keenam ada Amangkurat II atau Raden Mas Rahmat. Yang ketujuh ada Amangkurat III atau Raden Mas Sutikna. Lanjut ke kehidupan sosial. Kehidupan masyarakat tertata dengan baik dibanding maksud saya di bidang keagamaan, yaitu seperti ada penghulu, ada khotib, ada naid, dan susunan pada bidang pengadilan. Di dalam istana terdapat sebuah jaksa. Lalu ada kehidupan ekonomi dan kebudayaan. Kehidupan ekonomi dari sektor agraris. Akan tetapi Mataram juga berkuasa di pesisir utara dan Jawa dengan mayoritas seorang pelaut. Bentuk kebudayaan yang berkembang adalah dalam hal kejawen. Di bidang kesastraan muncul sebuah kitab sastra atau yang disebut dengan sastra gending. Lalu selanjutnya kemunduran Mataram Islam. Nah, berawal dari kekalahan Sultan Agung merebut Batavia dan
menguasai seluruh Jawa dari Belanda. Oke kawan-kawan, kita lanjut ke sub yang ketiga atau yang terakhir, yaitu kerajaan Islam di Maluku. Yang pertama ada kerajaan Ternate. Nah, pada abad ke-13 di Maluku sudah berdiri kerajaan Ternate ini dengan ibu kota Ternate terletak di Sapalu atau Pulau Ternate. Kerajaan Ternate merupakan kerajaan paling maju dan banyak dikunjungi oleh para pedagang. Kita berbicara dari aspek kehidupan politik dan pemerintahannya. Nah, raja yang pernah memerintah di kerajaan Ternate ini yang pertama ada Sultan Mahrum, yang kedua ada Zainal Abidin, yang ketiga ada Sultan Sirullah, yang keempat ada Sultan Hairun, lalu yang kelima ada Sultan Babullah atau merupakan raja yang membuat kerajaan Ternate mengalami puncak kejayaannya atau menemui masa keemasannya. Lalu selanjutnya ada aspek kehidupan ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Perdagangan dan pelayaran mengalami perkembangan yang pesat sehingga pada abad ke-15 telah menjadi kerajaan yang penting di Maluku. Sebagai kerajaan yang bercorak Islam, masyarakat Ternate sering menggunakan hukum-hukum Islam. Kemudian yaitu dari kebudayaan yang cukup menonjol dari kerajaan Ternate adalah keahlian masyarakatnya dalam membuat kapal, semisalnya kapal kora-kora. Lalu dari hal yang menyebabkan kerajaan Ternate ini mengalami kemunduran atau mengalami kehancuran, yaitu karena diadu domba dengan kerajaan Tidore yang dilakukan oleh bangsa asing, yaitu oleh Portugis dan juga Spanyol. Selanjutnya yaitu kerajaan Tidore. Nah, letak kerajaan Tidore ini ada di sebelah selatan Ternate. Kita berbicara mengenai aspek kehidupan politik dan kebudayaannya, yaitu Raja Tidore mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Nuku atau Raja Nuku yang berhasil mengusir bangsa asing dari Tidore dan juga Ternate. Lalu selanjutnya ada aspek kehidupan ekonomi dan sosial. Sebagai penghasil rempah-rempah, kerajaan Tidore banyak didatangi oleh bangsa-bangsa Eropa seperti Spanyol, Portugis, dan Belanda. Nah, mereka datang untuk mencari rempah-rempah di pulau Tidore yang sangat melimpah. Lalu hal yang menyebabkan kemunduran atau kehancuran dari kerajaan Tidore yaitu sama dengan kerajaan Ternate, diadu domba dengan kerajaan Ternate yang dilakukan oleh Spanyol dan juga Portugis dengan tujuan untuk memonopoli hasil rempah-rempah dari wilayah tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.